Jika Anda ingin mengetahui betapa indahnya Indonesia bagian barat, ikuti tutorial ini sampai selesai. Kali ini kita akan kupas tuntas keindahan Banda Aceh dan Sabang. Untuk trip Banda Aceh dan Sabang, kita akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Penerbangan menuju Banda Aceh memakan waktu 2 jam 45 menit. Batik akan berangkat dari jam 6 pagi sampai jam 8.45. Garuda akan berangkat jam 7 pagi sampai jam 10.15. Sementara Lion akan berangkat jam 5.30 dan akan sampai jam 9.45, akan transit di Medan. Sesampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju kota Banda Aceh. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Kapal Apung atau Museum PLTD Apung. Melihat kapal apung ini atau PLTD Apung ini akan mengingatkan kita kepada tsunami pada tahun 2004, di mana kapal ini yang tadinya berada di pelabuhan Ulele terseret sejauh 3 km ke pusat kota. Kapal pembangkit tenaga listrik diesel ini menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya tsunami pada tahun 2004. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Museum Tsunami. Museum yang indah ini dirancang sebagai simbol untuk pengingat bencana gempa dan tsunami di Aceh. Museum ini dijadikan sebagai pusat pendidikan dan tempat penampungan jika bencana terjadi lagi. Sekarang waktunya sudah mendekati waktu sholat. Kita harus keluar dari tempat wisata ini karena semua tempat wisata saat waktu sholat akan ditutup. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dan sholat duhur di masjid yang sangat megah, yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman yang begitu megah ini konstruksinya di luar mirip dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kota Banda Aceh adalah kota yang disebut juga dengan daerah Serambi Mekah. Setelah selesai kita sholat duhur di Masjid Baitur Rahman, kemudian kita akan makan siang di warung nasi Hasan 3. Tidak lengkap perjalanan kita kalau kita tidak menikmati kuliner ayam tangkap di kota Banda Aceh.
Setelah selesai makan siang, kita akan check-in hotel di Hotel Hermes. Hotel Hermes adalah hotel yang terbesar dan terbaik saat ini di kota Banda Aceh. Hotel Hermes ini mempunyai daya tampung yang besar, kemudian terletak di pusat kota. Kalau malam-malam kita pengen ngopi tinggal hunting jalan kaki, nggak repot-repot. Setelah istirahat sejenak, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk menikmati indahnya Pantai Lampuuk. Pantai Lampuuk ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya sekitar 30 menit. Pantai Lampuuk ini merupakan primadona pantai tanah rencong. Pantainya yang putih, pasirnya yang lembut, hamparan pasir sekitar 5 km. Di sini juga tempatnya hunting sunset. Kalau kita berjalan ke pojok kanan dari Pantai Lampuuk ini, pasti kita akan terheran-heran. Kok di pantai ada sapi? Sapi biasanya kita temukan di pergunungan, bukan di pantai. Inilah keunikan dari Pantai Lampuuk. Setelah selesai berfoto dan menikmati indahnya Pantai Lampuuk, kita lanjutkan perjalanan kita ke tempat makan malam, yaitu restoran Banda Seafood. Tadi siang kita menikmati ayam tangkap. Sekarang kita akan coba menikmati betapa dahsyatnya masakan seafood di kota Banda Aceh. Sekarang saatnya kita pencinta kopi mampir ke tempat kopi yang sangat legendaris ini. Namanya Solong Kopi atau Kopi Solong. Letaknya sangat dekat dengan hotel, tinggal berjalan kaki ya sekitar 2-3 menit kita udah sampai di Solong Kopi. Pembuatannya sangat unik, yang dibungkus dengan kain putih, dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan dipindahkan dari ceret satu ke ceret berikutnya. Setelah sarapan pagi dan packing, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Pelabuhan Ulele. Dari Pelabuhan Ulele, kita akan berangkat menggunakan kapal cepat menuju Pelabuhan Balohan di Sabang. Harga tiketnya untuk tiket eksekutif 100.000 per orang, yang VIP 125.000 per orang. Lama perjalanan dari Banda Aceh, Pelabuhan Ulele menuju Balohan sekitar 45 menit. Sudah sampai kita di Sabang. Sabang ini terletak di Pulau Weh. Dari Balohan, tempat pertama yang kita tuju adalah Pasir Putih. Pasir Putih ini terletak di pinggir jalan, pasirnya sangat lembut. Kebetulan nih saat kita trip lagi musim durian, ada pedagang yang lewat, ya sekalian kita mencicipi durian Aceh. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gua Sarang. Kalau ke Gua Sarang ini emang sebaiknya kita datang pagi atau sebelum siang biar pencahayaan pengambilan fotonya lebih bagus. Gua Sarang ini dilihat dari atas aja sudah sangat cantik. Untuk menikmati keindahan Gua Sarang ini, kita harus berjalan di pinggir tebing yang banyak batu-batunya.
Gua Sarang ini terletak di Iboh, jarak dari Gua Sarang ke penginapan kita hanya sekitar 15 menit. Kita akan check-in dan makan siang di Arven Bungalow. Arven Bungalow ini terletak di pinggir pantai Iboh. Bungalaunya menghadap ke arah timur, jadi kita akan dapatkan sunrise pagi. Arven Bungalow ini jauh lebih bagus dibanding dengan sebelum pandemi. Sekarang bangunannya sudah tingkat 3, kamar mandinya pun sudah direnovasi, tempat duduk-duduk di pinggir laut pun sudah mulai rapi. Recommended deh untuk menginap di sini. Kita udah selesai check-in dan makan siang. Saatnya kita untuk melanjutkan kegiatan snorkeling ke Pulau Rubiah. Sekarang saatnya kita menuju dermaga, tempat kapal-kapal berangkat menuju Pulau Rubiah. Jarak dari penginapan kita ini hanya 1-2 menit saja kita berjalan kaki. Di penginapan Arven Bungalow ini mereka juga sudah menyiapkan semua peralatan snorkeling. Kita tinggal rental peralatan snorkeling 50.000 per orang. Ini kapal-kapal yang akan kita gunakan untuk berangkat menuju Pulau Rubiah. Harganya cuma 300.000 per kapal. Nah, udah sampai kita di Pulau Rubiah, tempat buat kita menikmati keindahan alam bawah laut Indonesia bagian barat. Di Pulau Rubiah ini ikannya sangat berwarna-warni dan Anda tidak perlu snorkeling terlalu ke tengah. Di pinggir saja ikan-ikan itu sudah bermunculan. Enaknya snorkeling di Rubiah ini karena kita snorkelingnya tidak terlalu ke tengah, dekat dengan bibir pantai. Jadi kalau udah capek nyelam dan haus, kita bisa ke pinggir dulu untuk minum air kelapa muda. Pantai Rubiah ini view-nya sangat kece, alam bawah lautnya menawan hati, ikan yang berwarna-warni, terumbu karang yang cantik. Ingat ya, kalau Anda bepergian ke daerah Sabang dan pengen bersnorkeling ria, jangan datang pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat semua kegiatan di Pulau Rubiah ataupun di Sabang akan close. Jadi kalau kita datang pada hari Jumat, kita hanya bisa melihat keindahan alam dan tidak bisa beraktivitas. Paling hanya sekedar jalan-jalan saja sih oke. Setelah puas menikmati keindahan alam bawah laut, kita akan kembali ke hotel untuk mandi karena kita akan melanjutkan perjalanan kita di sore hari menuju Tugu 0 km. Jarak tempuh dari penginapan kita menuju 0 km hanya sekitar 15 menit saja. Saatnya kita packing, kita akan kembali ke Banda Aceh. Sebelum sampai di Pelabuhan Balohan, kita akan mampir dulu ke Sumur 3. Kita ambil spot foto dulu di Sumur 3. Lihat pantainya yang kece banget. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Isle of Sabang. Jarak dari Sumur 3 ke Isle of Sabang ini cuma 10 menit.
Yuk, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Pelabuhan Balohan. Kita akan naik kapal cepat yang jam 10. Setelah kita hunting nyari oleh-oleh, kita akan lanjutkan ke bandara. Sebelum sampai di bandara, kita akan makan siang dulu di Lembakri. Lembakri ini ayam gorengnya dahsyat banget loh.